Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang terindah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah mengecewakan kami. Di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah pandemi, Tuhan ada bersama dengan kami. Harta yang paling berharga yang kami miliki adalah Tuhan. Ketika kami percaya dengan Tuhan Yesus, itu adalah suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan dalam diri kami, umat yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami terus-menerus untuk menyenangkan hati-Mu, untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu, untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan, dan kami bisa kuat menghadapi segala tantangan hidup. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami layak di hadapan-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mengaplikasikan, melakukan perintah-perintah-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami yang ada di tempat ini, maupun seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, shalom. Yang ada di rumah, shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini. Kita diberikan kesempatan lagi untuk beribadah, masih dalam ibadah online atau live streaming. Tetapi tidak bosan-bosannya saya mengatakan, biarlah keadaan ini tidak membuat sukacita kita semakin redup, tetapi dimanapun kita beribadah, kita harus tetap bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di grup yang telah disampaikan oleh Pak Rines sebagai pengurus gugus tugas di Kemang Pratama 5, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Nerti bahwa kami sudah mengadakan rapid test, dan juga Saudara Samuel sudah melakukan swab test, dan semua kita dinyatakan non-reaktif, dan Saudara Samuel dinyatakan negatif dari hasil swabnya. Kita bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Itu adalah berita yang valid dari kami. Kalau ada berita-berita yang lain berarti itu hoax. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini adalah Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang gereja, apa yang ada dalam pikiran kita? Ada orang menganggap bahwa gereja itu hanya sebatas gedung. Ada orang yang menganggap bahwa saya datang ke gereja untuk memenuhi persyaratan-persyaratan agamawi yang ada di dunia ini. Tetapi hari ini kita belajar tentang bagaimana si gereja itu bisa berdampak di sekitar kita, atau dengan kata lain, bagaimana gereja itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Kita flashback kembali tentang apa itu gereja. Di dalam perjanjian lama, gereja dikatakan bahwa di dalam bahasa Ibrani-nya itu kahal. Kata yang biasa dipakai untuk gereja adalah kahal, yang pada umumnya dipakai untuk menyebut umat Israel. Jadi kata kahal ini menunjuk kepada umat Israel, yaitu orang-orang pilihan Allah, ya. Kehidupan di dalam kahal adalah kehidupan di bawah peraturan dan perjanjian Allah. Maka dapat dikatakan bahwa kahal adalah suatu perkumpulan orang Israel untuk tujuan kudus, misalnya untuk mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang gereja di dalam perjanjian lama, yaitu kahal, adalah berbicara tentang umat pilihan Tuhan dan perkumpulan orang-orang Israel untuk tujuan yang kudus. Sedangkan Bapak Ibu di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa eklesia, ini kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita, tentang eklesia. Eklesia itu adalah di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pertama kali memakai kata eklesia itu di Matius pasal 16 ayat 18 ini. Dipakai di situ adalah ek dan kaleo. Artinya adalah orang yang dipanggil keluar. Ya, saya ingat dulu waktu saya masih tingkat 1, waktu kuliah di I3, di situ ada pelajaran bahasa Yunani, ada ek itu adalah keluar, ada eis itu masuk, dan ada en, itu bahasa Yunani, en itu di dalam, makanya ada en Kristo, di dalam Kristus. Tetapi kata eklesia itu adalah ek, keluar, dari dalam keluar. Kalau eis itu dari luar ke dalam. Dia tidak memakai kata eisklesia, tetapi dia memakai kata eklesia. Artinya apa? Dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Di 1 Petrus dibahas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa simpulkan bahwa gereja itu di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru tidak menunjuk kepada gedungnya yang besar, gedungnya yang mewah. Tetapi gereja itu lebih menunjuk kepada pribadi-pribadi orang yang telah dipanggil di dalam kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah gereja. Jadi kalau kita membahas tentang gereja, kita harus memprioritaskan yaitu orang-orang yang ada di dalam gereja, bukan berbicara tentang gedung gereja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga mengemukakan bahwa menggambarkan gereja sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Ada ayat-ayatnya di situ, Bapak Ibu bisa baca. Dengan kata lain, gereja mencakup dalam satu kerukunan kehidupan ilahi setiap orang yang dipersatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus melalui iman. Jadi Paulus menekankan bahwa kepala gereja adalah Kristus.
Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang kudus di dalamnya, menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, percuma kalau punya gedung gereja mewah tetapi orang-orangnya belum dipanggil keluar. Maksudnya gedung gereja dengan begitu mewah tetapi orang-orang di dalamnya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saya pikir itu bukan gereja. Gereja yang sebenarnya adalah orang-orang yang ada di dalam gedung gereja adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan, yang disebut sebagai eklesia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak mengharapkan ada gereja-gereja di mana ada satu gereja terus di dalamnya penuh dengan orang-orang tidak mengenal Kristus. Makanya Bapak Ibu, di pasal 16 ini, di ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaan Yesus kepada para murid apa? Yang pertama adalah, kata orang, siapakah anak manusia atau Yesus itu? Jadi setelah mereka berkumpul bersama-sama di daerah Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, kata orang siapakah aku ini? Kata orang, bukan kata muridnya ya. Kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaan yang muncul adalah, siapa kata orang ini? Siapa orang-orang ini? Kalau kita baca Bapak Ibu di ayat-ayat sebelumnya, di sana ada orang Farisi dan ada orang Saduki. Dan ada juga di situ orang yang 4.000 orang Tuhan Yesus memberi mereka makan. Setelah saya baca dalam sejarahnya, kata orang ini lebih menunjuk kepada orang-orang yang telah Tuhan Yesus beri makan, bukan orang Farisi atau orang Saduki. Dan orang-orang yang Tuhan Yesus beri makan ini adalah orang-orang yang pro dengan Tuhan Yesus, yang percaya dengan ajaran Tuhan Yesus. Tetapi coba kita lihat Bapak Ibu, apa jawaban daripada orang-orang yang pro dengan Tuhan Yesus ini? Jawaban mereka adalah, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Elia. Ada juga yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Yeremia. Dan ada yang menganggap bahwa Yesus adalah seorang dari para nabi. Coba kita lihat Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang kelihatannya pro dengan Tuhan Yesus, yang kelihatannya mereka mengatakan mengenal Tuhan Yesus, dan mereka menikmati makanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, tetapi setelah ditanyakan kepada para murid, apa kata mereka tentang aku? Ternyata mereka belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu Yohanes Pembaptis, padahal jelas Tuhan Yesus bukan Yohanes Pembaptis. Apa yang mereka sebutkan di sini? Mereka semua menyebutkan jabatan-jabatan yang ada secara duniawi. Mereka tidak menyebutkan jabatan keilahian Tuhan Yesus, dan itu yang mereka tidak tahu. Kalau Bapak Ibu tanyakan kepada orang lain, tanyakan kepada orang lain tentang istri saya misalnya, tentang Vera. Misalnya Bapak Ibu tanyakan ke David lah misalnya. David, menurut kamu Vera itu siapa? David pasti memberikan asumsi-asumsi. Oh ya, Vera itu orangnya pendiam. Vera itu orangnya cuek. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Vera itu seperti apa? Saya lebih bisa menjelaskan secara detail tentang kehidupan Vera. Kenapa? Saya tiap hari ada bersama-sama dengan Vera. Kalau orang lain menganggap Vera itu pendiam, mungkin yang saya lihat Vera itu bukan pendiam. Kenapa? Saya hidup satu rumah dengan dia. Saya lebih tahu secara detail kehidupannya dia. Saya lebih tahu tentang istri saya daripada orang lain lebih tahu tentang istri saya. Kenapa? Karena saya kenal dengan dia.
Inilah yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu. Ketika orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan Yesus ditanyakan tentang siapakah Tuhan Yesus, mereka tidak bisa menjawab dengan benar. Itulah betapa pentingnya kita mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus. Kalau saat ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu yang menonton live streaming ini, yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini, menurut Bapak Ibu siapakah Yesus itu? Mungkin ada orang di luar sana yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang tidak pernah menepati janji. Mungkin ada orang yang mengatakan saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hanya Tuhannya orang-orang Kristen. Kenapa? Mereka tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga pemahaman mereka tentang Tuhan Yesus itu salah. Nah, inilah yang kita hindarkan ada terjadi di dalam gereja. Jangan sampai orang yang mengaku hadir di dalam gereja, melayani dalam gereja, tetapi dia tidak tahu Yesus itu siapa sebenarnya. Bapak Ibu coba bayangkan kalau ada seorang penginjil pergi ke daerah-daerah, tapi dia tidak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus. Dia tidak punya kedekatan dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang disampaikan kepada orang lain itu adalah berita yang tidak benar. Makanya di sosial media muncul berbagai berita-berita hoax Bapak Ibu. Kenapa? Kadang-kadang yang disampaikan itu adalah asumsi-asumsi karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak ada di TKP, tidak ada di lokasi, tapi menyampaikan seakan-akan dia ada di lokasi. Akhirnya apa yang terjadi? Hoax. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengenal Tuhan Yesus kalau kita tidak dekat dengan Dia. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak dekat dengan Dia. Coba Bapak Ibu lihat di slide ini. Mereka menganggap Yesus, Yohanes Pembaptis, Yeremia, Elia, dan seorang para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Bobby Fabian. Tentu Bapak Ibu tahu lagu ini. Saya tidak perlu menyanyikannya, tapi di sini saya cantumkan liriknya. Saya membacakan sedikit Bapak Ibu. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Dijawab, ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari pergi persekutuan, tapi korupsi, kolusi tetap jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa menjadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sempat viral di media sosial. Kenapa? Pada kenyataannya kita tidak bisa sembunyikan lagi, ada banyak orang seperti ini. Rajin ke gereja, rajin persekutuan, tapi tipu kiri, tipu kanan. Rajin ke gereja, tapi mulut nggak dijaga. Tiap minggu pergi ke gereja, tapi hidupnya nggak berbeda dengan orang-orang di luar sana. Inilah yang jangan sampai terjadi di dalam gereja ini. Jangan sampai terjadi juga di gereja-gereja di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Itu tidak kita harapkan terjadi. Justru sebaliknya, semakin banyak persekutuan kita di gereja, semakin aktif kita di gereja, hidup kita semakin berubah ke arah yang positif. Saya pertama kali mendengar lagu ini waktu saya masih kuliah. Oh iya benar juga ya.
Ada orang-orang seperti ini ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan refleksi bagi kita semua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam gereja mula-mula. Di dalam gereja mula-mula, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, di situ dijelaskan bagaimana kehidupan umat Kristen pada saat itu. Coba kita lihat satu persatu. Kehidupan orang Kristen di jemaat mula-mula, yang pertama, mereka tekun dalam pengajaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah bicara soal pengajaran, beberapa orang tidak suka dengan hal ini. Kenapa? Seakan-akan ini membosankan. Coba beberapa teman-teman saya, kalau sudah dengar khotbah tentang pengajaran, rasanya itu membosankan sekali. Maunya khotbah yang lucu biar ketawa-ketawa habis itu pulang. Tapi Bapak Ibu, gereja yang bertumbuh, gereja yang kuat tidak bisa dilepaskan dari pengajaran yang benar. Tentang siapakah Tuhan Yesus, Roh Kudus, tentang Trinitas, dan semua pengajaran-pengajaran yang ada dalam gereja, itu harus diperhatikan oleh gereja itu baik-baik. Jangan sampai ada pengajaran di dalam gereja di luar daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab ini. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka sangat rajin di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka rajin untuk mempelajari firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita rajin dalam pengajaran-pengajaran kita? Saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa ada banyak media yang kita bisa pakai untuk kita belajar Alkitab. Kalau dulu untuk mendapatkan Alkitab susah, sekarang kita sudah bisa mendapatkan Alkitab dengan mudah. Bahkan lebih daripada Alkitab, ada banyak penafsiran-penafsiran yang ada di Google. Ada banyak penafsiran-penafsiran yang disampaikan oleh para hamba Tuhan di YouTube. Bapak Ibu bisa belajar di sana. Tetapi coba kita lihat keteladanan yang diberikan oleh jemaat mula-mula. Mereka tekun dalam pengajaran. Dan kita lihat Bapak Ibu, para rasul tidak segan-segan untuk menentang orang-orang yang mengajarkan di luar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan gereja harus mempunyai prinsip yang seperti itu, bahwa pengajaran di dalam gereja harus benar, harus alkitabiah. Di luar daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab ini, berarti itu suatu kesesatan. Begitu sedihnya Bapak Ibu kalau melihat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di luar daripada Alkitab ini. Begitu menyedihkan. Dan ini bukan hal yang kita sembunyikan lagi. Bapak Ibu bisa lihat perdebatan-perdebatan yang terjadi di sosial media. Jangan sampai apa yang disampaikan adalah kesaksian pribadi. Aku, dan aku, bukan siapa Tuhan yang sebenarnya. Yang kedua Bapak Ibu, mereka tekun untuk berdoa. Selain daripada mereka mengisi pengetahuan mereka, mereka juga menjaga persekutuan dengan Tuhan. Mereka tekun untuk berdoa. Jangan pernah tinggalkan jam-jam doa kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini sepertinya agak sulit ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau saya punya mobil Ferrari, punya Sono juga dong. Berarti Sono bisa pakai dong. Samuel juga bisa pakai mau ke Tangerang misalnya. Atau Ibu Pendeta Nerti juga bisa pakai ke Ujung Menteng. Ini kayaknya sulit ya. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hello, ya. Kata-kata orang gaul begitu. Yang milikku sendirilah. Tetapi itu yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu. Bahwa apa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sulit ya. Tetapi itulah yang mereka lakukan pada saat itu. Tidak mementingkan diri sendiri.
Mereka tidak mementingkan kepentingan diri mereka, tetapi apa yang mereka miliki itu adalah kepunyaan bersama dengan persekutuan yang sungguh indah. Yang keempat adalah memberi. Saya sudah beberapa kali khotbahkan soal memberi ini. Memberi ini adalah bukan untuk mencari popularitas. Memberi ini bukan untuk dipuji-puji orang, bukan. Tetapi memberi dengan ketulusan hati. Ada satu kata yang sangat saya favorit di situ, bahwa mereka menjual segala harta mereka dan mereka bagi-bagikan kepada orang lain. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Orang pada zaman sekarang kalau bisa harta itu sudah kaya, kalau bisa kaya terus, kaya lagi ditambah terus. Kalau ngasih ke orang, ya ngasihlah sedikit aja lah. Gitu. Tetapi pada saat itu mereka rela untuk menjual segala harta mereka dan membagikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah mereka makan bersama, perjamuan kasih. Nah kalau ini sepertinya bolehlah ya, makan-makan ya. Mereka makan bersama, bukan masalah makanannya di sini Bapak Ibu. Ini berbicara tentang kebersamaan mereka. Prioritinya di sini bukan masalah makanannya, tetapi kebersamaan mereka. Dan yang berikutnya adalah mereka memuji Allah. Ini sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh gereja. Komplit Bapak Ibu. Dari soal pengajaran, persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Itu semua lengkap. Kan percuma Bapak Ibu, kita rajin bersekutu dengan Tuhan, tapi dengan orang lain kita gak mau berkumpul. Kita maunya sendiri aja. Atau kita mau membahas tentang firman Tuhan, tapi kita malas berdoa. Enggak pernah berdoa. Ini satu kesatuan yang utuh. Bapak Ibu bisa lihat di slide ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sekarang berbicara tentang gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak adalah semua orang yang ada di dalam gereja harus mengenal siapa Yesus. Maka gereja yang memiliki dampak kepada orang lain, terlebih dahulu gereja itu harus membenahi dirinya. Tidak akan mungkin bisa berdampak kepada orang lain kalau hidupnya sendiri itu nggak beres. Dan yang kedua adalah pengajaran harus berpusat pada Yesus. Pengajaran tidak boleh berpusat kepada manusia atau pendeta atau para pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja. Pusat pengajaran yang sesungguhnya adalah yaitu Yesus Kristus. Maka gereja harus memiliki pengajaran yang jelas, pengajaran yang benar. Di masa-masa pandemi ini semua gereja melakukan live streaming. Bapak Ibu bisa melihat di sana mana pengajaran yang benar, mana pengajaran sepertinya ini gak sesuai nih dengan firman Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu jarang baca Alkitab, tidak tahu soal pengajaran, dengan mudahnya Bapak Ibu mengatakan, oh iya gitu. Semua yang Bapak Ibu lihat masuk saja, semua oke gitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengajaran yang salah di dalam gereja akan berdampak negatif bagi orang lain. Percuma jemaat begitu banyak, atau percuma juga jemaat dikit, tapi pengajaran tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Gereja yang berdampak yang ketiga adalah pelayanan harus berpusat pada Yesus. Pelayanan bukan untuk mencari popularitas. Pelayanan bukan untuk membanggakan diri sendiri, menunjukkan kehebatan kita kepada orang lain. Tetapi pelayanan harus berpusat kepada Yesus, di mana kita melayani, yang kita prioritaskan adalah Tuhan Yesus, di mana kita datang ke tempat yang kudus ini, memuji dan menyembah Tuhan. Maka ini menjadi refleksi juga bagi kita. Sudahkah kita melayani benar-benar hanya untuk Tuhan? Kalau kita melayani hanya untuk Tuhan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mundur. Sekalipun ada banyak tantangan. Kalau kita melayani berpusat dengan Tuhan Yesus, kita akan melayani dengan ketulusan hati. Kita akan melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak ada motivasi-motivasi lain. Maka inilah yang diperlukan di dalam pelayanan gerejawi.
Makanya kalau teman-teman masuk sekolah teologi, biasanya diwawancarai dulu. Kamu masuk sekolah teologi karena apa sih? Kalau kamu nanti mau bercita-cita jadi pendeta kaya, nggak usah masuk sekolah teologi. Kamu jadi pengusaha beras sana, atau pengusaha ayam atau pengusaha apa. Kalau mencari popularitas dalam gereja, Anda salah tempat. Kalau masuk sekolah teologi nanti ujung-ujungnya hanya untuk mencari popularitas atau mencari materi yang banyak, Anda salah tempat. Nah, kita harus perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa kita melayani di tempat ini bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Yang keempat adalah pekerjaan harus berpusat pada Kristus. Apa yang kita lakukan di dalam gereja ini juga berdampak di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Seharusnya kita bisa membawa keluarga kita ini hidupnya berpusat pada Tuhan. Kita bisa bekerja, mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Maka saya percaya gereja akan memiliki dampak yang baik buat orang lain ketika hal ini sudah dipenuhi oleh gereja. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa di tempat ini saya dan Ibu Pendeta Nerti beberapa bulan ini kita berusaha untuk mempersiapkan khotbah kita dengan benar, mempersiapkan khotbah sesuai dengan firman Tuhan, agar pengajaran-pengajaran yang ada dalam gereja ini sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita kembali kepada dasar dalam pertumbuhan gereja dan ketahanan gereja. Tuhan Yesus kembali bertanya kepada para murid. Coba kita lihat baik-baik Bapak Ibu. Di ayat 15. Dikatakan di situ adalah, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi pertanyaan yang pertama tadi, kata orang siapakah aku? Sekarang pertanyaan yang kedua kepada para murid, menurut kalian, menurut kamu semua, siapakah aku ini? Dengan spontan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa yang membedakan jawaban orang-orang yang kelihatannya pro dengan Tuhan Yesus dengan para murid? Kenapa sampai para murid mengatakan engkau adalah Mesias? Mereka melihat jabatan keilahian Yesus. Kenapa? Karena para murid ini setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau setiap hari Anda bersama-sama dengan seseorang, Anda, Bapak Ibu akan tahu kehidupan orang itu siapa sebenarnya. Dulu waktu saya belum menikah, ada banyak hal yang saya pikir saya sudah kenal, tapi setelah menikah baru kenal betul. Benar yang Bapak Ibu katakan kepada saya, beberapa jemaat mengatakan, nanti kalau kamu sudah kenal, kamu sudah menikah, kamu akan lebih kenal istrimu itu siapa. Betul Bapak Ibu. Setelah saya menikah, istri saya tahu sebenarnya saya ini siapa. Setelah saya menikah, saya tahu siapa istri saya. Kenapa? Tiap hari bersama-sama. Begitu juga kami di tim sekretariat. Di dalam suku yang berbeda-beda kita dikumpulkan jadi satu. Tiap hari bersama-sama. Kita tahu siapa teman-teman kita ini, karakternya seperti apa. Ya, seperti yang pernah saya bilang, Sono kalau udah marah, dia nggak ekstrim gitu ya, dia nggak marah. Dia pokoknya diam aja, senyum aja. Padahal dalam hatinya itu lagi marah itu. Ya itu saya tahu itu. David kalau lagi marah, itu waduh, hampir mirip lah sama Bu Linda. Ya, begitu juga dengan Ibu Pendeta Nerti. Kalau marah hampir sama dengan David. Kita semua tahu. Teman-teman juga tahu siapa saya. Ya, kalau Bu Linda mengatakan kepada Sono, Sono ambilkan dulu itu, langsung Sono ambil.
Padahal belum dikatakan apa yang mau diambil. Kata Samuel, kau apakan dulu itu, biar gak apa-apa kali dikerjakan oleh sono. Padahal pesannya itu gak jelas. Tapi karena kita sudah sering bersama, kita tahu. Bahkan suami istri berkedip mata pun sudah tahu itu maksudnya apa. Buatin kopi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dengan lantangnya Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Dia kenal betul siapa Tuhan. Kenapa? Karena dia mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Para murid setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka dia katakan, engkau adalah Mesias. Mesias itu apa sih Bapak Ibu? Mesias adalah yang diurapi. Dan dijelaskan di situ, dikatakan Petrus, engkau adalah Mesias yang diurapi dan anak Allah yang hidup. Bukan anak Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Itulah mengapa sampai sekarang kita berdoa kepada Tuhan. Karena dia hidup. Dia mendengar seruan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengakuan tanpa keraguan dan pengakuan yang berasal dari hati. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Tuhan bekerja di dalam kehidupan Petrus, sehingga dia bisa mengucapkan hal itu, engkau adalah Mesias. Berbahagialah engkau. Suatu kebahagiaan yang indah ketika kita mengenal Yesus dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, maka penekanan di ayat ini adalah penekanan Kristus pada bagian ini bukanlah mengenai dirinya, tetapi mengenai pengakuan terhadap siapakah dia. Yesus mau mengajarkan bahwa pengakuan yang benar akan siapa Kristus menjadi ciri yang harus ada di dalam diri setiap orang percaya. Ya. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu, yang terakhir, bahwa pengakuan yang benar akan siapa Kristus menjadi ciri yang harus ada di dalam diri setiap orang percaya. Percuma Bapak Ibu ada dalam gereja tapi Bapak Ibu tidak mengakui siapa Yesus, siapa Kristus sebenarnya. Ini harus menjadi ciri-ciri utama bagi kehidupan kekristenan, bahwa dia mengakui Kristus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan ini berdampak di dalam kita menjalani hidup. Betul Bapak Ibu ya. Pengakuan kita akan Tuhan itu akan berdampak di dalam kita menjalani hidup kita. Kalau kita mengakui Allah kita hidup, mampu menjawab setiap doa kita, mampu memberikan jalan keluar, kita akan menjalani hidup seperti itu. Kita akan menjalani hidup tanpa keraguan. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mengakui Yesus anak Allah yang hidup, Bapak Ibu akan berjalan terus di dalam keputusasaan. Bapak Ibu akan berjalan terus di dalam keraguan-raguan. Saya ingat Bapak Ibu, para misionaris yang datang ke Indonesia. Itu luar biasa Bapak Ibu, tanpa keraguan mereka pergi ke Indonesia, mempertaruhkan nyawa mereka. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka mengakui Yesus sebagai Mesias dan Allah yang hidup dalam kehidupan mereka. Coba kita lihat Bapak Ibu setelah itu. Walaupun Petrus ini sempat jatuh, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat di para rasul, di kisah para rasul, Petrus menjadi orang yang sangat bersemangat dalam memberitakan Injil. Dan beribu-ribu orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dasarnya karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi intinya juga bukan berarti terlepas di mana kita harus jatuh. Kadangkala kita harus jatuh, melakukan dosa, perbuatan ini, perbuatan itu. Tetapi Petrus memberikan teladan yang baik. Dia bangkit lagi, sehingga dia menjadi seorang yang sangat luar biasa dalam pemberitaan Injil.
Maka berikutnya adalah gereja yang kuat. Di ayat 18, saya bacakan Bapak Ibu. Inti dari apa yang kita bahas pada hari ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada banyak penafsiran yang mengatakan bahwa batu karang ini adalah Petrus. Batu karang yang dimaksud di sini bukan Petrus, tetapi menunjuk kepada pengakuan Petrus. Tidak mungkin Tuhan Yesus mendirikan jemaat di atas Petrus. Petrus hanya manusia biasa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi batu karang itu menunjuk kepada pengakuan Petrus, yaitu imannya kepada Tuhan Yesus. Maksudnya apa Bapak Ibu? Gereja tidak akan berdiri kuat tanpa dasar yang kuat. Seperti gedung gereja ini, kalau tidak mempunyai dasar yang kuat akan roboh. Demikianlah kehidupan umat Kristen. Kehidupannya kalau tidak kuat, dasar kehidupannya kalau tidak kuat, dia dengan begitu mudahnya akan jatuh, akan roboh. Maka di dalam Ulangan dikatakan bahwa ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anak itu hari lepas hari. Setiap hari harus diajarkan. Kenapa? Mulai dari kecil dasarnya harus ditanamkan kepada anak. Sehingga nanti beranjak menjadi remaja, menjadi pemuda, dia menjadi anak yang kuat, yang tidak mudah roboh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran duniawi. Batu karang ini menunjuk kepada pengakuan iman Petrus. Gereja yang kuat harus memiliki dasar pengakuan iman yang benar. Makanya setiap hari Minggu kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli di situ jelas sudah diringkas, sudah disimpulkan seluruh apa yang diberitakan di dalam Alkitab. Apa yang ada di dalam Alkitab itu sudah ada semua di dalam pengakuan iman rasuli. Saya berharap pengakuan ini bukan sebagai rutinitas kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tunggal. Percuma kita ucapkan itu tapi tidak berasal dari hati kita. Saya berharap kita mengucapkan ini dari hati yang paling dalam, pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, gereja tidak akan pernah bisa berdiri kokoh tanpa dasar yang kuat, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Dan dijelaskan di situ Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau gereja itu berdiri dengan iman yang benar, kalau gereja didasarkan dengan batu karang yang teguh yaitu pengakuan iman Petrus, maka alam maut tidak akan menguasainya. Suatu jaminan di dalam kehidupan gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa gereja tetap berdiri kokoh? Karena gereja mendasari kehidupan gereja itu sendiri dengan pengakuan iman yang benar. Pengakuan yang benar-benar berasal dari dalam hati sebagai orang-orang Kristen. Maka di dalam 1 Korintus, Paulus mengatakan, 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi saya bacakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah yang menjadi dasar daripada kehidupan gereja. Dan Tuhan Yesuslah yang menjadi kepala gereja. Bukan pendetanya kepala gereja. Bukan para penatua. Ataupun jemaatnya, bukan. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mempunyai uang yang banyak dan kita bisa bangun gereja. Ada banyak yang melakukan hal itu. Punya uang banyak, didirikan gereja. Tapi pertanyaan, itu bukan berarti salah Bapak Ibu, silakan saja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar-benar sudah yang menjadi dasar dalam gereja itu adalah iman kepada Yesus?
Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Alkitab ini, yang lebih diprioritaskan adalah orang-orang yang ada dalam gereja, bukan gedungnya. Siapa orang yang ada dalam gereja itu? Sudah hidup benar apa enggak? Maka Bapak Ibu, suatu kesatuan yang luar biasa. Kalau ada gedung dan orang-orang yang ada di dalam gedung adalah orang-orang yang benar, itu suatu yang luar biasa. Karena itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dalam gereja. Maka di dalam gereja tidak ada lagi kepentingan pribadi. Di dalam gereja yang ada adalah kepentingan Tuhan Yesus. Di dalam gereja tidak ada lagi perpecah-pecahan. Kenapa? Bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam gereja menjadi sebuah umat yang menjadi satu kesatuan untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu yang harus terjadi. Maka sesuai tema, Allah membaharui gereja. Gereja harus terus-menerus diperbaharui supaya terus-menerus semakin berkenan kepada Tuhan Yesus. Ada satu foto di sini sebagai penutup, Bapak Ibu. Saya waktu melihat foto ini menyedihkan sekali kalau misalnya ini terjadi dalam kehidupan gereja. Orang masuk ke dalam gereja, ternyata mereka jatuh ke dalam jurang. Kenapa Bapak Ibu? Gereja ini tidak mempunyai dasar. Dari depan kelihatannya luar biasa, tetapi ketika masuk, dia tidak mempunyai dasar yang kokoh. Dasarnya adalah jurang. Sehingga orang masuk ke dalam jurang itu, ketika masuk ke dalam gereja, mereka akan jatuh ke dalam jurang. Ini gereja yang seharusnya tidak ada di muka bumi ini. Jangan sampai ada gereja yang seperti ini, di mana orang banyak berkumpul, ternyata mereka bukan dekat kepada Tuhan, tapi mereka malah jatuh ke jurang, jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar sudah berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita meletakkan dasar yang benar dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita? Maka kalau hal itu sudah kita lakukan, percayalah kita akan menjadi orang-orang, menjadi eklesia yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian sebagai ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus.